102,6 FM Stasiun Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 Gedung Star FM, Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Panyabungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Di sini ada program baru yang bernama Ruang MUI. Dan kebetulan di sini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Haji Irfansyah Nasution, yang memang bagian dari Kepala Seksi Haji dan Umroh di kantor Kemenak Kabupaten Mandailing Natal. Dan kebetulan juga beliau adalah pengurus MUI, yaitu adalah sekretaris dari Komisi Kerukunan Umat Beragama. Nah, saya sendiri adalah Ahmad Saman Farid ya, yang menemani para sahabat Star FM semua. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang problematika penyelenggaraan haji dan umroh. Baiklah sahabat Star FM dimanapun kalian berada, kita akan membahas sesuatu yang memang menjadi bagian dari rukun Islam tentunya ya. Dan memang orang yang melaksanakan haji itu perlu tahu ya, perlu mengetahui sejauh mana tentang pelaksanaan haji dan apa itu haji sebenarnya. Nanti akan kita dengarkan lebih lanjut dan akan kita ketahui dari pemaparan narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Irfan. Waalaikumsalam Ustadz Farid. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini Ustadz. Sebenarnya orang awam Ustadz masih belum paham betul tentang apa itu haji, sehingga kadang orang yang punya banyak uang sekalipun dia tidak tergerak untuk pergi haji seperti itu. Jadi mohon dijelaskan kepada pendengar Radio Star FM, apa itu haji Ustadz sebenarnya? Iya, terima kasih Pak Farid. Ini Pak Farid ini luar biasa ini. Termasuk pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Madinah ini, bagian Infokom ya, informasi dan komunikasi. Memang haji ini merupakan perintah Allah ya, perintah Allah atau rukun Islam yang kelima untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Namun tidak semua orang bisa pergi ke sana karena harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Karena haji itu adalah menyengaja atau bermaksud mengunjungi, itu menurut bahasa. Untuk menurut syara, haji adalah mengunjungi atau menziarahi Ka'bah Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang ditentukan. Pada waktu yang ditentukan ini mulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 3 bulan inilah proses penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Bolehkah kita pergi di luar bulan itu untuk menunaikan ibadah haji? Tidak boleh. Karena sudah ditentukan dia, sama seperti puasa Ramadan sudah ditentukan kapan waktunya, ayyam ma'dudat kata Allah. Ada hari-hari yang ditentukan untuk beribadah puasa Ramadan. Sama dengan haji. Haji juga ada waktu atau bulan yang ditentukan untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan semua ini tergantung kepada niat dan kemampuan atau istitoah masyarakat muslim untuk bisa berangkat ibadah haji. Ibadah haji ini memang luar biasa dia. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Karena gini Pak Farid, ibadah haji ini menyangkut 2 negara dia. Menyangkut 2 negara, Indonesia dengan Arab Saudi. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat untuk penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ini ada 2 peraturannya. Ada peraturan dari Indonesia atau Kementerian Agama atau peraturan pemerintah. Ini KMA-nya nomor 8 tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dan kemudian kita diikat dan diatur oleh Taklimatul Hajj, kebijakan Arab Saudi atau peraturan dari Arab Saudi bagi warga negara asing yang datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji di sana. Kalau kita berbicara haji juga, haji ini sungguh luar biasa di dalam pemberangkatan yang kalau di Madinah Pak Farid. Kalau di Madinah orang berangkat haji 100 atau 500 orang jamaah haji, yang datang tuh ribuan. Masya Allah.
Ya, sejarah mencatat tahun-tahun sebelumnya sejak Madinah lahir dan memberangkat jamaah haji, yang berangkat 200, yang mengantar itu ribuan. Satu jamaah yang mengantar 2 mobil pribadi. Masya Allah. Jadi syiar haji ini di Mandailing Natal cukup antusias bagi masyarakat. Masyarakat tidak mau ketinggalan untuk menyaksikan keberangkatan haji dari Mandailing Natal dengan harapan Pak Farid, orang yang datang ke sana ke Masjid Agung untuk melepas jamaah haji, dia harapannya terpanggil. Dan bisa menitipkan doa tentunya. Dan bisa menitipkan doa kepada jamaah atau keluarga yang berangkat. Tolong sampaikanlah salawat kepada Nabi kita Muhammad. Beli oleh-oleh. Iya, oleh-oleh jadi hal yang penting juga. Oleh-oleh ini penting, Ustaz. Ceret kuning katanya. Apalagi ada air zam-zamnya, Ustaz ya. Ada air zam-zam. Tapi air zam-zam Ustaz Farid ini dibatasi, Ustaz. Haji itu yang bisa dapat air zam-zam cukup 1 orang jamaah 5 liter. Tidak boleh lebih. Itu sudah merupakan peraturan daripada penerbangan. Karena dia hak jam-jam itu kalau lebih atau barang bawaan melebihi dari keberatan yang ditentukan oleh penerbangan, dia bisa mengganggu sistem penerbangan. Ya, bisa rusak pesawat datang, bocor dan sebagainya. Nah, jam itu kan air, bisa bocor atau bagaimana. Jadi ada mesin-mesin yang tertentu di bagasi yang kita jaga bersama lah. Betul. Jadi menarik sekali tadi Pak. Memang antusias masyarakat di Mandailing Natal itu sangat tinggi ya, apalagi dalam hal melepas orang-orang yang pergi haji. Tapi yang pendengar radio Star FM masih bingung adalah sebenarnya syarat untuk berangkat haji itu untuk siapa Pak? Apakah untuk orang dewasa, untuk orang balik, atau orang yang sudah tua, atau seperti apa? Atau mungkin mendaftar haji hari ini berapa tahun baru bisa berangkat? Nah, mohon dijelaskan Pak kira-kira. Para pemirsa pendengar yang berbahagia dan rekan-rekan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal, ini menarik pertanyaannya Pak Farid. Kalau di dalam syariat Islam tentunya ibadah haji adalah bagi orang yang sanggup. Ya. Tapi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, karena dia menyangkut masalah kebijakan pemerintah, orang yang mendaftar haji ini juga diatur umurnya Pak. Diatur umurnya orang yang mendaftar itu minimal 12 tahun. Minimal 12 tahun. 12 tahun minimal, dia cukup membawa persyaratan rapor kakak keluarganya untuk mendaftarkan di Kementerian Agama. 12 tahun. Di bawah 12 tahun tidak bisa diterima secara aplikasi. Dan maksimalnya di umur berapa tahun Pak? Dia tidak ada maksimal. Tidak ada maksimal. Tidak ada maksimal. Jadi masa tunggunya sekarang sudah 21 tahun antrian. Bapak Farid misalnya mendaftar haji hari ini, 21 tahun kemudian Bapak baru bisa berangkat. Dan itu ketetapannya dari Arab Saudi ya Pak ya? Bukan, dari sistem informasi haji dalam Siskohat. Siskohat ada aplikasi. Ada aplikasi. Sangat menarik ya Pak ya untuk membahas tentang persyaratan ini. Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh terkait bagaimana apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar haji dan berapa biayanya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah jeda iklan berikut ini. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyediakan kantor khusus melayani perizinan untuk Anda yang berusaha agar mengurus dokumen izin keabsahan usahanya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Ayo, urus dokumen izin usaha Anda untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha. Dokumen lengkap, 1 hari selesai. Kami siap melayani Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Kembali lagi di acara Ruang MUI, masih membahas tentang problematika penyelenggaraan haji di Kabupaten Mandailing Natal tentunya. Dan saat ini kita masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Irfan Syah Nasution selaku Kasih Haji di Kemenak. Nah, pembahasan yang tadi yang kita bahas adalah bagaimana syarat-syarat untuk mendaftar haji, dan ini perlu kita ketahui bersama. Setelah tadi kita tahu apa pengertian dan definisi dari haji dan apa penting dan manfaatnya bagi kita selaku umat Islam.
Nah, mohon dijelaskan Ustadz Irfan ya terkait apa saja syarat dan bagaimana teknis pelaksanaan haji. Baik Pak Farid, ini orang memang juga bertanya-tanya seperti ini memang sama kita di lapangan ya kan. Tahun-tahun sebelumnya atau 5 tahun yang lalu ini banyak kali persyaratan untuk pendaftaran haji. Jadi Kementerian Agama dalam hal ini ingin mempercepat pelayanan dan kemudahan ya yang diberikan kepada masyarakat. Maka sistem pelayanan pendaftaran haji juga dipersingkat. Ya. Dipersingkat durasinya, dipersingkat segala sesuatunya, dan dimudahkan dari segi persyaratan-persyaratan yang selama ini agak berbelit-belit ya. Pertama itu KK harus ada ya. Kartu keluarga ya Pak. Kartu keluarga itu harus ada, KTP yang bersangkutan, kemudian akte kelahirannya. Yang dipermudah ini surat kesehatan dan pas foto. Selama ini pas foto sampai 21 lembar. Masya Allah. Padahal dia masih menunggu keberangkatan itu 10 tahun kemudian. Jadi foto itu ketika berangkat jamaah sudah berubah wajahnya. Wah iya. Yang selama ini belum ada janggutnya, ini berjanggut. Nah, yang awalnya kurus misalnya wajahnya ya kan? Ya jadi gemuk. Gak jadi gemuk. Iya betul. Jadi tidak sesuai foto dengan kenyataan. Dan itu jadi masalah nanti. Itu jadi masalah, takut kita di imigrasi dia. Ya, di imigrasi takut masalah kenapa tidak sesuai. Nah, berkaitan dengan imigrasi Pak, kita kan di Kabupaten Mandailing Natal ini ada imigrasi, kantor imigrasi di Mompang ya Pak ya? Iya. Nah, gimana tanggapan jamaah Pak? Karena mereka yang dari jauh-jauh kayak di Natal itu kan tentu terbantu gitu. Oh, ini cukup membantu sekali ya. Kepada jamaah haji dan masyarakat kita Mandailing Natal. Sejak adanya UKK ya, unit imigrasi ini di Mompang, sangat memudahkan khususnya bagi masyarakat kita yang ada di Pantai Barat ini. Selama ini Pak Farid, orang-orang Muara Batang Gadis, Batahan, Sinunukan mau mengurus paspor haji, mereka harus menginap dulu di Penyambungan untuk mengejar ke Sibolga. Nah, karena pada masa itu kan imigrasi hanya ada di Sibolga. Nah, jadi dengan adanya ya perhatian pemerintah daerah dalam hal ini memfasilitasinya dengan menyediakan lahan ya, gedung di Mompang ya cukup menggembirakan bagi kita. Bahkan orang-orang luar Madinah Pak Farid ke Mompang itu. Ke Mompang ya Pak. Orang-orang Sidimpua. Kabupaten Palas. Paluta, mereka ke Mompang, kata mereka lebih dekat. Lebih dekat. Banyak manfaatnya berarti. Banyak sekali manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Dan itu sangat didukung oleh pemerintah. Wah, sangat didukung. Difasilitasi, alatnya dilengkapi, ya, termasuk pegawainya sudah ada dari pemerintah daerah. Oh, alhamdulillah. Jadi sangat terbantu ya Pak. Iya, sangat terbantu sekali. Nah, terkait orang yang kalau sudah lengkap syarat dan dokumennya Pak. Nah, kemudian dia sudah ditetapkan untuk berangkat haji tahun ini. Bagaimana metode pelaksanaannya Pak dari awal sampai akhir? Iya. Kalau keberangkatan ini dia berdasarkan nomor porsi yang telah ditetapkan. Ya. Jadi setelah nomor porsinya terpanggil untuk berangkat ya seperti tahun inilah. Ya. Ini kan kita mau menjalankan keberangkatan ini Pak Farid. Jadi jamaah itu harus sebelum berangkat harus manasik lah. Ya. Memang ada program dari Kementerian Agama untuk manasik. Ya. Manfaatnya apa itu Pak? Manasik? Manasik ini seperti belajar Pak. Nah, seperti belajar apa itu manasik, apa itu tawaf, apa itu sa'i, bagaimana sa'i, ya kan? Bagaimana niat, di mana berniatnya. Dan ibadah haji ini memang harus berpindah-pindah. Gitu. Ya, dari Mekah ke Madinah, Madinah nanti ke Arafah, ke Musdalifah dan balik lagi ke Mekah. Jadi durasi keberangkatan ini tempatnya berpindah-pindah sehingga membutuhkan kekuatan fisik bagi jamaah haji itu. Jadi prosesnya itu sudah manasik, mereka ngurus paspor, dengan biaya masing-masing ya. Kemudian nanti ada rekam biometrik namanya. Untuk tahun ini rekam biometrik jamaah haji telah kita lakukan mulai kemarin ya, hari Senin kemarin. Ada sebanyak 24 orang dari Kecamatan Huta Bargot dan Kecamatan Puncak Sori Merapi. Alhamdulillah kita rekam biometriknya, mukanya, wajahnya kita rekam, kita foto dengan menggunakan handphone. Yang selama ini tahun lalu Pak Farid ini orang Arab Saudi yang bekerja.
Ya, alat mereka menugaskan ada PT yang ditunjuk pihak ketiganya di Medan. Jadi jamaah haji itu harus ke Medan merekam biometrik. Satu kloter itu 2 jam sampai 3 jam baru selesai, sehingga menyulitkan jamaah haji untuk ke Medan. Jadi tahun ini kebijakan baru dari Arab Saudi dan pemerintah Indonesia bahwasanya biometrik ini direkam di kabupaten kota masing-masing dengan menggunakan handphone yang speknya harus tinggi. Oh, ada persyaratan. Ada persyaratan handphonenya Pak Farid. Jadi kalau handphone saya Pak Farid ini nggak bisa. Harus lebih tinggi lagi speknya. Harus lebih tinggi speknya. Oke Pak, selesai sudah biometrik, apalagi yang dilakukan oleh jamaah haji? Setelah biometrik selesai, maka kita nanti tinggal menunggu jadwal pelunasan. Pelunasan ongkos haji atau BP namanya. Sampai hari ini jamaah dan kita petugas masih menunggu ini Pak Farid, kapan ini keputusan pemerintah. Karena ongkos haji ini Pak Farid prosesnya. Ongkos haji itu usulan dari Kementerian Agama ke DPR RI, lalu kemudian dibahas di DPR RI bersama pemerintah bagaimana ongkos haji ini. Setelah final di DPR pembahasannya, maka diberikan kepada Presiden untuk ditandatangani sebagai dia bentuk kepres. Disahkan ya Pak. Disahkan oleh Presiden. Yang sebelumnya ongkosnya itu berkisar 35 juta ya Pak ya? Lebih kurang. Iya, dan sekarang biayanya adalah 49 juta lebih Pak, hampir 50 juta ya Pak ya? Hampir sih. Betul. Dan kita melihat bahwasanya masyarakat itu ternyata ya Pak ya, sangat banyak juga yang menolak Pak untuk masalah ongkos haji ini. Bagaimana tanggapan Bapak selaku bagian penyelenggaranya? Iya, kita yang di kementerian yang paling bawah ya di kabupaten, tentunya ini juga kita pada jam agak prihatin, tapi kita tetap berkomitmen bahwasanya ongkos haji ini memang tidak bisa ditawar-tawar untuk sama dengan tahun sebelumnya. Karena berbagai aspek ada kenaikan-kenaikan, termasuk pajak ya, pajak pembelian, pajak hotel, pajak konsumsi, kemudian harga sewa hotel sana terus semakin meningkat. Itu yang latar belakangnya naik. Latar belakangnya naik, ongkos pesawat dan sebagainya. Jadi sudah dibahas di Banggar DPR memang, dan DPR RI juga turun langsung Pak Farid ini. Mereka langsung ke Arab Saudi mengecek ya kamar-kamar hotel yang akan dipakai oleh jamaah Indonesia, termasuk catering-cateringnya dicek semua. Apakah betul naik harganya? Iya, apakah betul naik harga apa tidak? Jadi ongkos haji ini sebetulnya Pak Farid 50 juta, 50 ribu itu. 50 juta, 50 ribu. Gitu. Tapi karena ongkos haji ini tersimpan ya, dikelola oleh BPKH namanya, Badan Pengelola Keuangan Haji, maka ongkos haji yang 50 juta ini dibagi 2. Ya, satu 49.812.700 rupiah ini yang harus dibayar oleh jamaah haji, yang kemudian 40.237.937 rupiah ini bersumber dari nilai manfaat dana haji yang tersimpan. Jadi nilai manfaatnya digulirkan atau disubsidi untuk jamaah haji tahun ini. Ya, alhamdulillah terbantulah jamaah haji 49 juta. Kemudian ada dana apa lagi Pak? Cuman itu dana yang digunakan. Jadi kalau saya mau daftar haji misalnya Pak, berarti yang harus saya bayar berapa itu Pak? Kalau untuk pendaftar ini beda ya, Pak. Kalau untuk pendaftar pertama kali mereka harus bayar DP namanya, uang muka itu 25 juta. DP-nya 25 juta. 25 juta. Nanti setelah ada waktu pemberangkatan, ada keputusan pemerintah setelah 21 tahun ya. Setelah 21 tahun kemudian bayarnya maka dibahas lagi Pak. Jadi setiap tahun itu dikeluarkan kepres itu untuk ongkos haji. Setiap tahun dikeluarkan kepres ya. Setiap tahun. Sangat menarik ya Pak ya mengenai ongkos ini, dan memang ini menjadi pembahasan umat Islam tentunya ya. Apalagi ini menjadi rukun Islam dan memang harus berangkat haji. Tapi kalau seandainya ongkosnya terus naik, kita mikir-mikir juga jadinya kan harus berapa tahun menabung gitu kan setelah umur habis gitu kan, seperti itu Pak. Memang problemnya banyak Pak Farid dengan naiknya ongkos nih. Orang sebagian menarik uang hajinya Pak.
Mereka umroh dia. Oh, lebih memilih umroh dibandingkan haji. Umroh. Tapi itu menurut apa kita ajaran Islam itu kayak salah deh. Ini nanti kita bahas Pak terkait tentang kesanggupan jamaah melaksanakan haji ditambah lagi dengan biaya yang sudah naik. Tapi setelah jeda iklan berikut ini. Oke.